Kembali di malam kedua KKR Fakta di Balik Cerita Alkitab, dan mungkin ini malam pertama diadakannya tips kesehatan ya. Berapa di antara kita yang sampai saat ini merasa sehat-sehat saja? Ya, sukacita. Amin ya, puji Tuhan. Malam ini akan ada pembahasan sedikit tentang satu hal yang mungkin sepertinya sederhana, tapi sebenarnya sangat berbahaya dan bisa saja menyebabkan kematian. Ya, tapi sebelum itu saya rindu untuk kita kembali tunduk kepala, dan saudara-saudara juga boleh mendoakan saya supaya apa yang saya katakan boleh benar-benar terinspirasi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini akan mendengarkan tips kesehatan. Biarlah hikmat dari surga menuntun pikiran kami untuk bisa mengerti dan menghidupkan setiap hal yang kami dapatkan, dan bisa mengubah kehidupan kami, bisa lebih sehat dan memuliakan Tuhan selalu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus, amin. Ya, ada dua pertanyaan yang mungkin tidak perlu kita jawab secara langsung, mungkin jawab dalam hati saja. Yang pertama, saya ingin bertanya, pernahkah Anda cemas dengan tingkah laku anak Anda atau anak-anak, mungkin anak murid ya, kalau guru-guru anak-anak murid Anda yang terlalu aktif? Yaitu sedikit terhalang, tetapi saya baca saja. Pernahkah Anda cemas dengan tingkah laku anak yang terlalu aktif? Dan yang kedua, pernahkah Anda merasa bahwa Anda terlalu mudah untuk sakit atau stres? Ya, apakah dua hal ini selalu mengganggu pikiran Anda atau menjadi sakit dalam tubuh Anda selama ini? Mari kita lihat, kira-kira mungkin ini salah satu penyebabnya ya. Malam ini kita akan membahas sedikit tentang gula. Apa yang salah sebenarnya dengan gula dan apa yang baik dari gula. Ada seorang penulis buku yang sudah sejak lama dia menulis sebuah buku, namanya Nyonya Ellen White. Dan sebelum adanya bukti-bukti ilmiah, dia sudah mengungkapkan beberapa fakta. Ya, dan sebentar kita akan lihat bagaimana sinkronisasinya antara tulisan dari penulis ini dengan bukti ilmiah yang ada. Ya, ada 3 hal tentang gula yang dia kemukakan. Yang pertama, gula tidak baik bagi perut karena menyebabkan fermentasi. Fermentasi dalam perut mengganggu otak dan juga mengganggu perangai. Ini saya kasih garis besar warna merah, sebentar kita akan lihat. Yang kedua, gula merusak tubuh. Gula itu memperlambat putaran mesin tubuh. Dan yang ketiga, berdasarkan terang yang diberikan kepada saya, gula yang digunakan secara berlebihan lebih merusak daripada makanan daging. Apakah benar fakta yang terjadi saat ini? Mari kita lihat. Ini ada survei dari seorang yang bernama Nancy Appleton, PhD. Dia ahli gizi klinis. Dia menulis buku Lick the Sugar Habit atau mengatasi ketergantungan gula, dan Suicide by Sugar atau bunuh diri karena gula. Ya, ada banyak sebenarnya risetnya, tapi yang saya akan bawakan hanya sekilas saja karena ini tips ya, bukan seminar. Kalau seminar bisa lebih panjang, tapi kalau tips kita ambil yang penting-pentingnya saja. Yang pertama, apa dampak kelebihan gula tambahan ya? Yang pertama, mengakibatkan peningkatan hormon serotonin, dopamin, dan adrenalin. Mungkin ini agak asing, tapi kita bisa garis bawahi sebentar, akan kita lihat apa ini semua. Secara signifikan yang mendorong seseorang menjadi hiperaktif, cemas, tegang, sulit berkonsentrasi, serta cepat tersinggung pada anak-anak. Nah, sama ya, sinkron dengan yang dikatakan penulis tadi, bahwa gula pertama bisa mengganggu perangai. Sekarang kita lihat, apa itu serotonin dan dopamin? Sekilas, kedua hormon ini dihasilkan di otak. Kalau yang serotonin, jika meningkat, maka orang akan merasa senang, gembira. Tapi jika menurun, itulah orang-orang depresi, gangguan jiwa. Biasa karena itu hormon serotoninnya turun. Nah, sedangkan dopamin sama dihasilkan di otak, tapi dia lebih ke gerakan, mengatur gerakan. Jadi jika meningkat sangat susah diatur, dan jika menurun Parkinson, gemetar, dan gerakan lambat. Itu penyakit-penyakitnya. Pernahkah kita di sekolah atau mungkin anak saya sendiri, saya lihat, wah kenapa ini
sudah terlalu mau disuruh diam, tidak bisa. Kadang kita pikir, oh masih anak-anak dalam masa pertumbuhan, ini aktif. Saudara harus ingat, kita harus bedakan aktif dengan hiperaktif ya. Kalau anak yang aktif itu sehat, tapi kalau sudah hiperaktif, ada yang salah dengan makanannya. Mungkin pengaruh dari gula. Jadi terkadang kita sangat takut dengan orang narkoba, tetapi sebenarnya mekanismenya sama ya. Kalau narkoba dia habis obat, istilahnya sakau, dia mau lagi ya. Dia mau lagi, sama dengan gula. Jadi ketika anak contoh di acara-acara, anak-anak kita ribut, dia lari sana lari sini, kita pikir untuk mau mendiamkan kasih gula-gula, kasih coklat supaya dia diam. Tetapi ternyata ini akan menjadi lingkaran setan ya. Dia efeknya sudah masuk dalam tubuh, dia lebih lagi perangainya lebih lagi aktif. Kita kasih lagi gula-gula supaya diam. Dan itu hal yang keliru ya. Mungkin kita bisa perbaiki untuk kedepannya. Nah, yang kedua, efek gula? Yaitu memberi nutrisi pada sel-sel kanker. Jadi saudara jangan pikir bahwa gula ini hanya menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang kita ketahui. Tetapi gula adalah salah satu nutrisi pada sel kanker, dan kita semua setiap hari terpapar dengan sel-sel kanker, apakah dari udara, dari makanan ya. Dan kalau kita semakin banyak makan gula-gula yang tambahan, maka sel itu akan diberi makan. Kalau seseorang diberi makan akan tambah besar ya kan. Jadi makanya kadang kalau di pasien katakan, saya tidak makan daging lagi dok, tapi kenapa bisa dapat kanker? Coba cek, ternyata ditanya, oh suka sekali coklat, suka sekali gula-gula, ya itu salah satu penyebabnya, ya selain faktor-faktor yang lainnya. Dan yang terakhir ketiga, ini juga masih berhubungan dengan kanker. Jadi gula dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan merusak pertahanan melawan penyakit karena infeksi. Sistem pertahanan tubuh sama kayak tentara, ya ABRI di suatu negara. Kalau tentaranya sudah lemah, maka tubuhnya akan sakit. Ya, dan gula memperlemah kesanggupan sel darah putih untuk menghancurkan bakteri dan sumber makanan bagi tumor kanker. Ada penelitian mengatakan bahwa satu sel darah putih bisa membunuh 14 bakteri. Ya, sekarang kita lihat. Sebentar akan ada demo sedikit. Ini kandungan gula dari makanan-makanan yang ada. Ya. Sebentar belum. Ya, yang pertama kita lihat ya, permen. Permen tadi ditulis mengandung berapa sendok teh gula? 3, ya. Kalau kita makan 3 sendok teh gula atau dalam satu permen, virus atau bakteri yang terbunuh oleh sel darah putih kita 12. Harusnya tadi 14 kan? Sekarang berkurang jadi 12. Jadi yang lolos masuk 2, ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini biasa pagi-pagi orang makan, ya, selai. Sekarang kita lihat berapa satu sendok makan selai, masih sama ya dengan gula, dengan permen tadi 3. Ya, jadi virus yang terbunuh 12 dan yang lolos 2. Sekarang kita lanjut ke makanan yang lebih berat lagi. Nah, ini dia. Berapa kandungan gulanya? 4 sendok teh. Kalau sudah 4 sendok teh, berapa virus yang terbunuh? Tinggal 11. Yang lolos berapa? Sudah mulai banyak, sudah 3, ya. Nah, ini juga sama. Sereal-sereal pagi-pagi, oh anak-anak biar kuat di sekolah, kita kasih makan sereal campur susu dan gula. Nah, satu bungkus ya, mengandung 4 sendok, sama dengan 1 donat. 11 juga yang terbunuh, yang lolos 3. Nah, apa yang selanjutnya? Pasti kita sudah deg-degan, waduh jangan sampai makanan kesukaan saya yang muncul. Ya, tapi ini fakta yang ada dan kita ingin membagikan sesuatu untuk yang terbaik untuk kita semua ya. Nah, ini gula, halus manis, harum manis, 7 sendok teh. Ternyata dia terbuat dari 7 sendok teh dan virus yang terbunuh adalah tinggal berapa? 9 dan yang lolos 4. Ya, bisa terbaca. Ini juga sama. Ya, ini enak sekali, satu buah permen coklat. Permen coklat tadi permen gula-gula biasa, 7 sendok teh, virus yang terbunuh 9 dan yang masuk 4, yang lolos 4. Ya, semua dekat Desember ini ya. Semua dekat Desember, satu potong kue coklat, 8 sendok teh. Berapa virus yang terbunuh?
sisa 8. Dan yang masuk sudah semakin banyak, 5 ya. Sama dengan satu sajian buah kaleng. Ya, sama ini dengan yang tadi. 8, jadi 8 yang terbunuh, 5 yang lolos. Nah, sekarang 1 gelas soft drink. 1 gelas ya, 1 gelas soft drink berapa? 12 sendok teh. Kalau sudah 12 sendok teh gula, tinggal 5 itu virus yang bisa dia bunuh, dan yang lolos sudah 8. Nah, yang selanjutnya, yang lebih tinggi lagi, ini sudah 1 kaleng. Kalau Anda minum 1 gelas, 1 kaleng 15 sendok teh. Ya, 15 sendok teh, tinggal 3 itu bakteri yang terbunuh, dan yang lolos semakin banyak ya, makin lemahlah daya tahan tubuh kita. Nah, ini yang kedua terakhir. Nah, 1 cup ice cream berapa sendok teh? 17 sendok teh gula. Dan virus yang terbunuh tinggal 2 ya. Dan yang masuk ke dalam tubuh kita semakin banyak. Ini tanpa kita sadari, saudara-saudara. Dan yang terakhir, ini namanya malted milk istilahnya, yang terkandung dari makanan-makanan seperti ini. Berapa banyak sendok teh? 42 sendok teh. 12 buah mengandung 42 sendok teh. Dan virus yang terbunuh tinggal 0. Kalau Anda makan setiap hari, kekebalan tubuh kita makin menurun, itulah kita terkena penyakit. Jadi sisa 14 yang masuk. Sekarang mungkin saya bisa minta bantuan dari Kak Novita. Kita mau lihat dulu ya. Mungkin kadang kita cuma lihat begini tidak merasa biasa kok. Tapi kita mau lihat sebenarnya nyatanya, kira-kira bagaimana kita punya konsumsi gula kalau kita makan makanan ini. Jadi anggaplah pagi hari ya. Pagi hari kita makan selai pakai roti 3 sendok teh kan. Kalau selai 1 slice begini mengandung 3 sendok teh. Coba kita lihat 3 sendok teh. 1, 2, ya 3. Itu pagi ya. Setelah sarapan mungkin jam 10. Ada beli donat tadi malam. Mau makan dulu ini donat karena cemilan. Donat ini mengandung 4 sendok teh. Tambah 4 lagi. Ini yang masuk dalam tubuh kita yang kita tidak lihat sebenarnya ya. Istilahnya gula siluman 4. Ya, sudah 4. Ya, siang-siang karena panas mau beli dulu es krim. Ada lewat es krim di muka rumah. Es krim 1 scoop berapa sendok teh? 5. Ditambah lagi 5. Ya, sudah total 12 sendok teh masuk ke dalam terang tubuh 1 hari ya. 4, 5. Oke. Abis makan siang suka mau makan nih fruit pie atau kue pie lah, mau bacemil sedikit. 1 slice 7 sendok teh gula dia kandungannya. Iya, karena tepungnya juga mengandung gula. Ya, sudah berapa? 4, 5, 6, 7. Somofol ini toples. Ya, sedikit-sedikit mungkin 2 jam kemudian ada coklat, gula-gula coklat, cuma 1 saja kita mau makan. Berapa sendok teh? 7. Kita tambah lagi 7 sendok teh gula. 4, 5, 6, 7. Oh iya, sendok makan. Oke. Nah, setelah itu mungkin sore-sore kita suka mau rasa itu cake coklat yang dikasih. Mungkin waktu Desember sudah ada banyak kue-kue coklat, kita mau makan. Sekarang kita lihat ada berapa? 8 sendok teh gula kandungannya. 1 slice itu ya, 8 sendok gula. 2, 3, 4, 5. Sudah mau habis setengah kilo ini. 6, 7, 8. Ya, masih siang ini. So dekat-dekat sore lagi.
Setelah itu kita mungkin pengen minum sirup, ya, 1 serving sirup, 1 gelas sirup, sama, tambah 8 lagi sendok teh. Ini makan di antara jam makan ceritanya. Ya. 4, 5, 6, ya, tambah lagi setengah kilo. 7, 8. Nah, sudah menjelang malam, mungkin kita pengen minum 1 saja gelas Coke atau Fanta, soft drink ya. Mengandung berapa? 10 sampai 12 sendok teh. Kram juga ini ibu hamil kasih keluar gulanya. 3, ya, 4, 5. Ini dikasih tipis ya, karena sendok teh, jadi dikasih tipis. 7, 8, 9. Taruh juga 10, jangan 12. Ya. Dan ya, ini sudah hampir habis 1 kilo. Nah, yang terakhir mungkin coklat-coklat yang kayak tadi kita makan, ya, mengandung 42 sendok teh. Mungkin bisa habis ya, sudah cukup 42. Nah, dan oke, coba taruh semua. Kalau 42 sendok teh itu mengandung, bisa semuanya habis 1 hari. Bagaimana gula yang masuk dalam tubuh kita? Ini yang tidak kita sadari, gula-gula siluman dari makanan-makanan yang mungkin so biasa, cemilan-cemilan yang biasa. Dan lama-lama setiap hari, setiap minggu kita seperti ini, itulah lama-lama kita jatuh ke kondisi yang tidak sehat dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Ya, terima kasih. Oke, taruh di sini biar bisa lihat-lihat. Nah, sekarang untuk kesimpulan, jadi mau dibilang bagaimana? Torampe tubuh, sunyak butuh gula dong. Tubuh kita butuh gula. Bisa kita dapat dari buah-buahan, ya, dari setiap hal-hal yang lebih alami. Nah, sekarang boleh gula tambahan. Ini gula tambahan. Boleh kasih gula tambahan, tetapi ada dia punya takaran berapa. Kalau wanita tidak boleh melebihi 100 kalori, setara dengan hanya 6 sendok saja. Ya, mungkin cuma boleh satu slice pagi-pagi. Kemudian, tapi itu pun tidak sehat ya. Kemudian pria tidak boleh melebihi 150 kalori, setara dengan 9 sendok teh. Ini dia punya acuan ya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Kita berpikir bahwa kadang susah sekali mau merubah ini kebiasaan. Oleh karena itu orang-orang tua atau adik-adik yang masih muda, ada dikatakan suatu tulisan bahwa banyak kebiasaan makan kita dimulai sejak muda dan menjadi sukar untuk diubah. Alangkah jauh lebih baik jika orang tua mendidik anak-anak sejak balita dalam hal penggunaan garam, gorengan, produk gula secara sedikit-sedikit. Dan dikatakan juga bahwa anak-anak harus menyangkal diri dan menolak hal-hal yang tidak perlu, dikatakan tidak perlu ya, seperti permen karet, es krim, dan penganan lainnya. Dan biarlah mereka menaruh uang hasil penyangkalan diri ke dalam peti dana misionaris. Peti seperti ini harus berada di setiap rumah. Dengan cara ini jumlah kecil dan besar dapat dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita mungkin tidak mau semua tubuh kita penuh dengan gula dan akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Tetapi ini pemaparan yang sudah diberikan, pilihan tetap ada di tangan Anda. Ya, tapi kami berharap dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus kita bisa dimampukan untuk lebih bijaksana dalam memilih setiap makanan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan karena malam ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kesehatan. Biarlah bantu kami Tuhan dengan hikmat-Mu karena kami manusia yang lemah dan penuh dengan dosa, untuk bisa menjaga tubuh kami, Ka'bah Roh Kudus, dan biarlah kami boleh selalu memuliakan Engkau dengan apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami lakukan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.